Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Hussein Alatas dan Ustaz Otong Surasman. Kita hari ini akan mengambil tema solusi dalam kemelut rumah tangga menurut tuntunan Al-Quran seperti apa. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjaga kita, dan memudahkan kita dalam menghadapi bagaimana berbahagia dalam rumah tangga sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai pengantar, Ustaz Otong akan menguraikannya. Silakan Ustaz Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan guru kita Nabi Hussein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna Nija, para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah ya, yang adem ya, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu berharap agar kita dalam menempuh kehidupan yang sebentar, yang sementara ini mendapatkan kebahagiaan, ya, petunjuk anugerah Allah Subhanahu wa taala menuju negeri akhirat yang lebih baik lagi. Pada pagi hari ini ada sebuah tema yang sangat urgen, sangat penting, yaitu bagaimana mencari solusi ketika sebuah rumah tangga ya dalam kondisi yang bermasalah, dalam kondisi banyak problem. Bahkan kalau kita hadir ya, ke pengadilan agama itu setiap hari penuh itu ya. Termasuk di pengadilan agama Jakarta Selatan misalkan sebagai contoh. Saya waktu itu penasaran, ini kenapa sih ramai sekali ya, ada yang nangis gitu ya gitu. Oh ini perceraian Pak katanya itu. Terus saya tanya berapa jumlahnya itu? Sangat luar biasa ya, Jakarta Selatan itu sekitar 4.000 per tahun ya. Jadi ada yang 5.000 ya, artinya itu kalau dihitung Indonesia ini janda muda per tahunnya itu berapa ratus ribu gitu ya. Di Bandung juga? Nah, di Bandung. Nah itu saya tanya apa sih problemnya? Pertama ada problem ekonomi. Kedua ada problem yang sangat berpengaruh itu medsos ya. Media sosial ini sangat punya pengaruh. Nah, kemudian juga banyak sekali problem-problem yang dialami ya. Terutama sekarang memang ujiannya sangat luar biasa ya dengan adanya COVID, Corona segala macam ya. Mungkin bagaimana solusinya itu walaupun misalkan ekonomi pas-pasan ya ada medsos tetapi bisa tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ya. Paling tidak kan bisa mengurangi perceraian gitu ya. Nah ini kan perlu rujukan ya ketika seseorang itu sudah sepertinya itu tidak ada jalan keluar ya dengan musyawarah misalkan dengan logikanya itu ya. Nah salah satu bentuk contohnya itu mungkin
karena tadi ada pengaruh pertemanan, ada pengaruh medsosnya itu sebenarnya apa memang itu pengaruh-pengaruh itu atau memang ada sisi lain bahwa jangan-jangan tauhidnya itu lemah ya, gitu. Jangan-jangan tidak memahami syariat Allah yang memang harus dipenuhi sebagai kewajiban suami istri. Tapi seperti orang yang apa. sudah paham dengan agama juga bisa terkena juga. Nah, justru itu sebabnya apa gitu ya? Kelihatannya kan ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin gitu. Tetapi kenapa misalkan jadi problem-problem tidak bisa melahirkan masalah ya? Apalagi istilahnya sudah melibatkan berbagai macam faktor, terutama misalkan faktor-faktor orang lain gitu ya. Nah ini barangkali mungkin solusinya seperti apa sehingga bisa memberikan motivasi, nasihat sehingga akan sadar kembali gitu. Nah, misalkan apakah yang berlaku itu sebagai istrinya atau suaminya sehingga bisa kembali harmonis, bisa lagi kembali bahwa bagaimanapun juga ya bahwa rumah tangga itu memang harus dipertahankan ya. Apalagi untuk mencapai kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Nah itu solusinya seperti apa gitu ya, supaya bisa mempertahankannya gitu. Nah, karena bagaimanapun juga perceraian itu ya bahasanya tidak baik gitu ya. Apakah itu perlu dipertahankan atau memang perlu tidak dipertahankan atau bagaimana pandangan Al-Quran untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi saat ini ya di berbagai macam lapisan masyarakat ya, dari masyarakat bawah sampai tokoh masyarakat ya, tokoh ulama juga ternyata ya ada yang terlibat ya, artinya mengalami kehidupan seperti itu ya. Nah, mungkin yang satu sisi dominannya itu mana yang paling dominan yang bisa menghancurkan, merusak rumah tangga. Nah untuk lebih jelasnya kita perhatikan, kita dengarkan uraian dari guru kita Al-Habib Hussein Alatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami persembahkan kepadamu ya Allah seluruh puja-puji yang terindah, yang teragung, yang termulia. Seluruhnya ya Allah, kami persembahkan hanya kepadamu. Kami semua berasal dari ciptaanmu, hidup di bawah naungan rahmatmu. Kelak satu hari kami akan kembali kepadamu. Tak mungkin kami akan mampu melunasi hutang kami kepadamu ya Allah. Maka Engkaulah satu-satunya ya Allah yang layak untuk menerima puja-puji kami. Demikian pula syukur kami yang tak terhingga. Ya Allah, sampaikan selawat dan salam kami untuk junjungan kami, pemimpin kami, tauladan kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kau utus sebagai pembawa dan penabur rahmat bagi al-alamin, bagi alam semesta. Jadikan kami ya Allah dari pengikutnya yang senantiasa menaburkan rahmat bagi orang di sekeliling kami.
bagi makhluk hidup dengan membawa penerangan, petunjuk, dan juga menjadikan kami sebagai pelayan-pelayan bagi hamba-hambamu dan wali-walimu ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari ketergelinciran, kesesatan, hingga menjerumuskan kami ke dalam golongan orang-orang yang terkena murka-Mu, tersesat dari jalan-Mu. Tempatkan kami ya Allah di jalan orang-orang yang telah menerima nikmat karunia dari sisi-Mu, yang mendapatkan bimbingan petunjuk-Mu sepanjang perjalanan mereka. Antarkan kami ya Allah untuk kembali ke hadapan-Mu dalam keadaan yang Engkau ridhai, bersih dari dosa, kesalahan yang kami lakukan. Demikian pula ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang yang berjasa dalam mendidik kami. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Otong Surasman, begitu juga Ustaz Muhammad Krisna Neza Haikal, seluruh kru keluarga besar Rasil yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ini merupakan cobaan, ujian dari Allah. Cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan bukan dengan sia-sia. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amal. Untuk dapat menjalani kehidupan dengan sukses, melakukan amal-amal yang terbaik yang dicintai Allah, tidak mungkin kita terlepas dari Allah dan bantuan. Tidak mungkin kita meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Mu'minun menerangkan jalan menuju kesuksesan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung, sukses, menuai hasil usaha mereka. Siapa yang beruntung? Al-mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi yang beruntung dalam usaha dan perjuangan mereka dalam kehidupan dunia ini, yang meraih hasil pertanian yang terbaik adalah orang-orang yang beriman. Iman bukan hanya sebatas tahu, percaya, dan yakin, tapi iman, kesatuan dari keyakinan, dari pemahaman, keyakinan, dan amal yang mengaplikasikan apa yang kita imani. Kalau kita tahu dan yakin, tapi tidak beramal sesuai dengan keyakinan kita, bahkan beramal dengan amalan yang bertentangan dengan keyakinan kita, maka ini hanya sebatas percaya, tapi tidak termasuk dalam golongan orang yang beriman. Contoh yang paling jelas, iblis. Hidup ribuan tahun bersama para malaikat. Dia lebih mengenal Allah dibandingkan kita. Apa yang gaib bagi kita, hal yang nyata bagi iblis. Bahkan dia mengetahui syurganya. Betul enggak? Tapi apakah iblis yang mengenal Allah lebih baik dari kita? Yang hidup bersama para malaikat, yang mengetahui surga dan nerakanya, masuk dalam golongan orang yang beriman? Tidak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak untuk tunduk kepada Allah, mengikuti perintahnya, menyombongkan diri, maka dia termasuk dalam golongan orang yang ingkar. Jadi kita harus pahami bahwa iman bukan hanya tahu, percaya, dan yakin, tapi iman itu adalah keyakinan yang dibangun atas dasar pemahaman yang benar, diiringi dengan amal yang sesuai. Itu namanya iman. Bukan berarti orang yang beriman tidak tergelincir dalam maksiat. Orang yang beriman berjalan dalam keimanan, kalau dia tergelincir dalam kemaksiatan, dia cepat kembali ke atas kebenaran, kembali dalam keimanan, bukan membiarkan dirinya larut hanyut bersama
penyimpangan dan kesesatan. Lalu Allah sebutkan ciri-ciri mereka, alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Itu mereka yang khusyuk dalam salat mereka, hatinya betul-betul dalam salat merasakan kehadiran Allah. Dia membaca ayat-ayat Allah dengan penuh penghayatan, renungan. Pada saat dia berdiri, ruku, sujud, dia merasakan betul-betul dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Tempat dia memohon, tempat dia berlindung, tempat dia bersandar, yang selalu memperhatikan dan menyayangi dirinya. Di saat di hatinya ada perasaan seperti ini, kira-kira jiwanya tenang apa tidak? Tenang. Akan muncul keluh kesah apa tidak? Tidak. Tapi di saat hati seseorang tidak memiliki pegangan, tempat dia berharap, berlindung, berpegang, maka dengan mudah syaitan akan masuk ke dalam hatinya. Membuat dirinya akhirnya masuk dalam pusaran kehidupan, bingung menghadapi urusan ekonomi, bingung berhadapan dengan pendidikan anak, berhadapan juga dengan persoalan istri, begitu pula sebaliknya. Jadi kekhusyuan dalam berkomunikasi dengan Allah ini akan membuat jiwa tenang dan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, termasuk kata-kata yang tidak baik. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Bukan hanya mereka khusyuk dalam sholat, mereka juga menjauhkan diri dari apa? Ucapan perbuatan yang sia-sia. Karena ucapan perbuatan yang sia-sia ini bisa menimbulkan konflik. Kata-kata yang menyakitkan, atau guyon-guyon yang berisikan, ucapan yang menjatuhkan martabat seseorang, walaupun tujuannya guyon, bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Dia hindari semua ini. Begitu juga perbuatan yang sia-sia. Perbuatan pekerjaannya semuanya bermakna. Dengan sendirinya akan membangun apa? Membangun baginya deposit yang amat indah dari kebaikan, yang akan juga membawa kebaikan. Karena apa yang kita tanam adalah apa yang kita petik, hasil yang kita tanam. Kalau dia menanam kebaikan, pasti dia akan menuai kebaikan. Betul tidak? Iya. Jadi kamu memetik apa yang kamu tabur. Nah, mereka khusyuk dalam sholat, kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu dia tidak menghabiskan waktu dalam gadget, humor-humor yang tidak karuan, yang tidak bermakna, atau katakan keluyuran kesana kemari meninggalkan apa? Meninggalkan perannya baik sebagai suami atau sebagai istri. Akhirnya apa? Diabaikan rumah tangganya, lama-kelamaan mirip dengan tanah yang diabaikan, muncul alang-alang. Akhirnya yang bersarang di dalamnya adalah binatang-binatang beracun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Di samping mereka berhubungan mesra dengan Allah, juga menjaga diri mereka dari hal-hal yang tidak bermakna, yang tidak sia-sia, mereka juga selalu melakukan zakat. Zakat ini dipandang sepele oleh sebahagian orang. Dianggap itu hanya akan menguras harta kita. Padahal zakat ini membersihkan jiwa kita dari pengaruh-pengaruh syaitan. Membebaskan kita, membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh syaitan, dan menumbuhkan nilai-nilai rahmani, rahimi dalam jiwa kita, membangun dan menyuburkan rasa rahmat di hati kita. Jadi zakat ini sebetulnya bukan hanya sekedar bantuan yang kita berikan untuk sesama saudara kita yang membutuhkan, tapi bagi yang melakukan akan membuat dosanya diampuni, jiwanya dibersihkan dari pengaruh syaitan, dan menumbuhkan nilai-nilai Rabbani, Rahmani, Rahimi yang akan membuat kehidupannya betul-betul penuh keindahan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, kalau kita perhatikan di negeri kita ini, hampir kebanyakan umat Islam tidak memahami zakat, atau orang yang tidak mengeluarkan zakat. Mereka anggap zakat adalah shadaqatul fitri. Itu enggak tuh zakatul fitri. Atau yang mereka bagi-bagikan untuk anak yatim ya, setiap tahun 1 kali. Bukan kewajiban ya. Yang apa? Yang mengikat dirinya dan dia rasakan pada hartanya ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Hak saudaranya yang miskin, hak orang-orang yang berjuang, yang berhutang, ibnu sabil. Hampir kebanyakan di negeri kita ini orang belum menjalankan dan mengeluarkan kewajiban zakat.
Oleh karena itu tidak heran kalau umat Islam hari demi hari semakin mundur, semakin bergantung kepada apa? Kepada kekuatan-kekuatan di luar Islam yang membuat akhirnya kepribadian mereka menjadi labil. Keimanan mereka semakin hari semakin surut, kepercayaan mereka terhadap agama mereka juga menurun. Setelah itu walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan bukan hanya tidak berzina, tapi menjaga juga jalan-jalan yang menjerumuskan kita dalam perzinahan, baik pandangan mata kita, pendengaran kita, lidah kita, juga berusaha untuk menjaga jarak dengan wanita, tidak berkhalwah yang bersamanya, berduaan bersama wanita yang bukan muhrim kita, juga menjaga pakaian-pakaian mereka, pakaian istri kita, keluarga kita untuk betul-betul dalam keadaan yang islami. Ini akan menjaga kebersihan rumah tangga kita. Kalau kita seorang laki-laki menjumpai pakaian seorang wanita yang seronok, menunjukkan hiasan tubuh, terpengaruh tidak? Begitu juga seorang wanita juga kalau terlalu bebas dengan seorang laki-laki walaupun bersuami, lama-kelamaan akan membuat jiwanya dikotori oleh apa? Oleh rangsangan-rangsangan dan pengaruh syaitan. Akhirnya mulai dia bandingkan suaminya. Ini merupakan petaka. Jadi mereka yang menjaga kemaluan mereka, kecuali pada pasangan mereka atau hamba-hamba sahaya mereka, sekarang sudah tidak ada. Kalau mereka menyalurkan syahwat mereka pada pasangan yang Allah halalkan, mereka tidak tercela dalam hal ini. Fa innahum ghairu marubin. Tapi sebaliknya, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa-siapa yang mencari jalan di luar yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tadi, mereka lah orang yang melampaui batas. Begitu dia melampaui batas, seperti apa? Kehidupan rumah tangganya akan guncang. Betul enggak? Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka-mereka ya, yang apa? Yang menjaga amanat mereka. Orang di saat jujur menjaga amanat, hidupnya tidak akan pernah gelisah. Dia menjaga amanat yang dititipkan dari Allah maupun dari manusia, jiwanya akan aman. Dia berkhianat, jiwanya akan apa? Contoh seorang pejabat khianat, atau seorang suami khianat, seorang istri khianat, damai nggak hidupnya? Akan melahirkan konflik apa tidak? Pasti. Dan mereka menjaga amanat mereka dan menepati janji mereka. Orang kalau menepati janji, hidupnya damai. Dihormati, dicintai oleh Allah. Kemudian walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan mereka yang betul-betul menjaga sholat mereka. Kalau tadi yang pertama khusyuk dalam sholat, yang terakhir menjaga sholat mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan sebelum datang waktu sholat, dia sudah apa? Sudah siap mempersiapkan dirinya, pakaiannya, kebersihannya, juga berkaitan dengan syarat dan rukun. Ulaika humul warithun, mereka lah yang kelak akan menjadi para pewaris. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga firdaus, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nah, coba Mas Otong perhatikan. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus kalau mereka memenuhi kriteria yang Allah sebutkan. Ini bukan hanya firdaus dalam kehidupan akhirat, firdaus dalam kehidupan dunia dia akan rasakan. Jadi dalam ujian kita yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita untuk menguji siapa yang terbaik dari kita amalnya. Kalau kita ingin sukses, harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah berikan buat kita. Karena kehidupan kita ini bukan berjalan tanpa aturan. Telah ditetapkan aturan-aturan, norma-norma, baik itu norma alamiah ya, yang berlaku di alam semesta maupun tubuh kita, juga ada norma-norma syariat yang tujuannya untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Karena manusia kan hidup dengan bermacam-macam apa? Bermacam-macam hasrat, keinginan, juga wawasan yang bisa menimbulkan konflik di antara sesama manusia. Maka Allah turunkan syariat, norma-norma syariat untuk memelihara keseimbangan hidup kita. Nah, suratul Mu'minun pada awal surah ini merupakan bimbingan untuk semua umat manusia. Bukan hanya khusus untuk kehidupan rumah tangga. Tapi merupakan bimbingan, pesan, bekal untuk semua umat manusia dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, saya tanya sama Ustaz Otong, kalau seandainya pria atau wanita menjalankan apa yang Allah sebutkan tadi, kira-kira dalam menghadapi berbagai macam persoalan ringan apa tidak?
ringan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan karakteristik ya, hubungan dari suami istri ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya pria wanita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan berasal dari entitas yang sama. Baik kakek kita Adam, istrinya yang menjadi nenek kita diciptakan dari entitas yang sama. Allah Subhanahu wa taala tanamkan gharizah naluri dalam hati seorang pria terhadap lawan jenisnya. Begitu juga di hati wanita terhadap pria. Oleh karena itu Rasul mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal, wanita belahan hati laki-laki, begitu pula sebaliknya. Lalu untuk merekatkan dua hati ini, Allah Subhanahu wa taala menuangkan rasa sakinah dan mawaddah di hati mereka. Di samping adanya naluri ketertarikan, keterkaitan, Allah yang menanamkan di hati mereka rasa mawaddah dan rahmat. Ini yang perlu kita perhatikan. Allah yang menanamkan, menumbuhkan rasa mawaddah dan rahmat, bukan suami, bukan istri. Jadi jangan dianggap laki-laki yang menumbuhkan atau perempuan, salah. Bagaimanapun tampangnya laki-laki, bagaimanapun kayanya, dia tidak akan mampu untuk menanamkan rasa mawaddah dan rahmat. Begitu juga sang istri. Bagaimanapun cantik penawannya, belum tentu akan membawa ketenangan bagi suami. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari sebahagian ayat-ayat kebesaran keagungan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian sendiri, bukan dari jenis yang lain, bukan dari entitas yang lain. Allah ciptakan bagi pria atau bagi wanita pasangan-pasangan yang berasal dari diri mereka, bukan dari makhluk asing. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian dengan berpasangan ini, seorang laki-laki tidak mungkin hidup sendiri, dia akan kurang. Begitu juga seorang wanita. Begitu mereka disatukan, Allah Subhanahu wa taala melalui kesatuan ini membantu mereka merasakan ketenteraman, syahwat mereka yang bergolak reda. Betul enggak? Tersalurkan dengan saluran yang benar. Kesendirian, kesepian hidup mereka dengan berpasangan, mereka menemukan rasa sakinah. Betul enggak? Menghadapi tantangan hidup tidak lagi sendiri, mereka bergandengan bersama-sama, saling melengkapi dan menyempurnakan. Karena Allah ciptakan laki-laki dengan potensi, perempuan dengan potensi yang tidak dimiliki oleh apa? Oleh yang lain. Tapi dengan kebersamaan mereka akan dapat menjalankan kehidupan yang baik. Lalu Allah tambahkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan rasa sakinah yang fitri, ya, yang masuk ke dalam hati mereka dengan berpasangan, Allah tambahkan, hadiahkan bagi keduanya. Bingkisan perkawinan dari Allah ini. Mawaddah dan rahmah. Mawaddah ini kedekatan, keakraban, kecintaan. Kerinduan laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki, rasa mawaddah, ya, cinta. Tapi tidak cukup hanya dengan cinta, karena cinta bisa berubah apa? Pada saat emosi, pada saat marah, kebencian, memudar. Betul enggak? Warahmah dan rahmat. Walaupun laki-laki sudah lanjut usia, perempuannya pun demikian, atau si laki-laki masih muda, perempuan sudah lanjut usia, kecantikannya sudah mulai menghilang. Si laki-laki yang memiliki rasa rahmat tidak akan membuang istrinya. Kenangan-kenangan yang begitu indah selalu terbayang di benaknya. Dia menikah bersamanya, melahirkan anak-anaknya, bersabar melayani. Ini merupakan hal yang menumbuhkan rasa rahmat di hati orang yang punya rahmat. Oleh karena itu ketika seorang datang pada Sayyidina Umar mengatakan, saya ingin menceraikan istri saya. Beliau bertanya, walima, kenapa? Lam a'ud uhibbuha, saya udah gak suka lagi sama dia. Ditanya, ainar rahmat, di mana rahmat? Di mana rasa rahmat? Dia mendampingi kamu sekian lama. Kecuali kalau alasannya nggak taat, alasannya melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ini tidak, hanya karena sudah nggak suka lagi. Jadi ini betul-betul terikat hanya oleh cinta syahwani, bukan rahmat yang tumbuh di hatinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pada semua itu terdapat tanda-tanda, bukti-bukti yang jelas bagi orang yang mau bertafakur.
Nah sekarang Ustaz Otong perhatikan. Kalau seandainya seorang membangun rumah tangga, begitu berkenalan, berumah tangga, membangun pasangan, membangun rumah tangga mereka. Tapi mereka tidak mentaati Allah, tidak mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Sedangkan Allah yang memberikan bingkisan mawaddah dan rahmah. Kira-kira mawaddah dan rahmah akan pergi apa tidak? Pergi. Akhirnya seminggu, 2 minggu, sebulan berumah tangga mulai kejemuan muncul. Si laki-laki melihat wanita lain lebih menarik, ternyata ya, yang dianggap keindahan tiada tara, setelah sebulan ternyata mulai pudar. Dia melihat orang lain lebih menarik. Begitu juga si wanita. Setelah mendapatkan perlakuan dari suaminya yang mulai berkurang, juga kecintaan di hatinya berkurang. Mulai dia merasa jemu. Akhirnya banyak artis-artis, bahkan orang yang hidup merdeka di luar, rumah tangga mereka usianya begitu muda. Berkenalan lama, berumah tangga mereka porak-poranda. Jadi kita harus tahu bahwa mawaddah dan rahmah ini bukan dari usaha seorang laki-laki, bukan dibeli oleh seorang wanita dengan kecantikan, pria dengan ketampanan atau hartanya, tapi Allah yang meletakkan. Dan ini tergantung bagaimana sikap kita bersama Allah. Kalau di hati kita ada Allah, kita hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi kebesaran keagungan Allah dan cinta padanya, maka mawaddah dan rahmah juga akan tumbuh di hati kita. Tapi di saat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala mengikuti hawa nafsu kita, maka mawaddah dan rahmah akan pergi digantikan dengan nafsu. Nafsu pada saat dalam keadaan menggebu-gebu membuat sesuatu yang buruk menjadi indah. Tapi begitu nafsunya reda, apa yang terjadi? Yang tertutup semua kelihatan, kekurangannya, kepribadiannya. Tapi berbeda dengan rasa mawaddah yang ditanamkan oleh Allah dan rahmat. Tumbuh rasa mawaddah dan rahmat, subhanallah, walaupun sudah puluhan tahun hidup bersama-sama, tapi dia tidak pernah merasa jemu satu sama lain. Suami berusaha meringankan beban istrinya, istri berusaha untuk membantu meringankan beban suaminya. Mereka saling menutupi kekurangan mereka, bukan bercerita ke sana kemari. Si laki-laki ceritakan istrinya, si perempuan menceritakan suaminya. Jadi betul-betul yang buruk tertutup, kekurangan tertutup, yang baik menyebar hingga terasa harum, bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi mereka juga merasakan apa? Aroma yang semerbak. Karena apa? Karena dalam rumah tangga mereka betul-betul menghembuskan aroma yang indah. Jadi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ini ya, tidak diberikan begitu saja oleh Allah. Pertama memang diberikan bingkisan ini. Setelah itu Allah melihat dijaga apa tidak? Disyukuri apa tidak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau sepasang suami istri hidup berumah tangga, dianugerahkan rasa mawaddah di hati mereka dan rahmat, tidak disiram, dipupuk, diasah dan diasuh, lama-kelamaan seperti pohon yang kering. Apalagi laki-lakinya jauh dari Allah, hidup juga glamor, hedonis, begitu juga perempuannya. Bagaimana mungkin akan muncul mawaddah sama rahmah yang ada? Hanya apa? Hanya kecintaan yang sifatnya syahwani, syahwat dan nafsu. Begitu ya, si laki-laki atau si perempuan keluar, ya, akhirnya apa? Walaupun mulut mereka masih basa-basi mengatakan kamu yang terindah, kamu yang tercantik, kamu merupakan apa? Sesuatu yang memenuhi ya, hati saya. Itu hanya merupakan basa-basi. Seperti mereka para artis, para aktor yang sedang bermain drama. Apa yang mereka tampilkan pada saat mereka berdialog dalam satu drama bukan apa yang di hati mereka. Betul nggak? Sampai ada seorang artis sama seorang aktor menikah. Begitu menikah berapa lama, si perempuan tanya sama suaminya, ini yang kamu utarakan di mulut kamu ini seperti yang kamu tampilkan dalam apa? Dalam pentas, apa dari hati kamu? Karena katanya begitu indah, mulu kan? Si laki-laki bertanya, saya mau tanya, ketika kamu tuh berkata indah mesra di hadapan saya mau tanya, itu dari hati kamu? Apa hanya merupakan apa? Merupakan peran yang kamu lakukan, seperti sedang melakukan apa? Peran kamu dalam sebuah drama. Kenapa? Karena kata-kata ini keluar mirip dengan apa yang diucapkan pada saat mereka apa? Sedang pentas.
Oleh karena itu, perlu kita sadari, kita fahami bahwasanya keharmonian dalam rumah tangga, kesatuan, kemudian juga pengertian, bahkan saling melayani satu dengan lainnya, tergantung sikap kita dengan Allah. Kalau ada Allah di hati kita, hidup kita akan lurus. Allah akan terangi jiwa kita, akan perbaiki perilaku kita, sempurnakan kekurangannya, dan akan betul-betul melahirkan aroma yang semerbak dan pemandangan yang amat indah. Oleh karena itu banyak orang-orang tinggal di gubuk-gubuk yang kecil, di pedesaan-pedesaan, mereka bisa menikmati hidup, sedangkan mereka-mereka yang diberikan kekayaan, jangankan menikmati kebahagiaan rumah tangga, tidur pun terganggu. Tidak dapat tidur dengan nyenyak, tidak dapat makan dengan nikmat, betul enggak? Merasakan hidup ini penjara. Jadi barang siapa yang ingin hidup dalam suasana rumah tangga yang harmoni, betul-betul mereka harus hidup berpasangan dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Mungkin apa yang saya ucapkan diremehkan oleh sebagian orang. Saya bisa hidup bahagia tanpa mengikuti apa yang kamu ucapkan. Padahal kebahagiaan yang mereka rasakan ini kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu. Oleh karena itu kita jumpai mereka tidak betah di rumah, yang laki-laki nanti keluar, yang perempuan keluar, terkadang mereka yang keluar bersama-sama, mereka menggunakan bahasa apa? Killing time, membunuh waktu. Jadi buat mereka waktu itu apa? Bukan karunia, bukan anugerah, bukan kesempatan. Waktu buat mereka merupakan apa? Jam-jam penderitaan buat mereka. Mereka ingin kalau bisa cepat malam tidur. Ternyata malam tidak bisa tidur. Akhirnya makan obat tidur, tidur sesaat, kemudian bangun lagi. Merasakan perasaan yang tidak nyaman. Jadi mereka merasakan bahwa apa? Kehidupan di penjara sebetulnya. Bukan tubuh mereka yang didera oleh cemeti kehidupan, jadi jiwa mereka. Jadi kalau seandainya orang ingin mencari jalan keluar, ingin merasakan keharmonian, kedamaian dalam arti yang sempurna, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, silahkan dia cari Tuhan yang lain. Silahkan dia cari Tuhan yang lain, ya. Silahkan cari kekuatan yang lain yang mampu untuk memberikan dia kebahagiaan. Tapi jawabannya mustahil. Ketahuilah, hati saya, hati kamu, hati kita semua di tangan Allah. Dengan mudah Allah membolak-balikkan hati kita, lagi tertawa senang, berubah menangis terseduh-seduh. Dari tersenyum, tersipu-sipu, kita akan bermuram durja. Dari terang berpindah menuju kegelapan. Kecuali kalau kita kembali kepada Allah. Begitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap ada kesulitan, pasti Allah berikan jalan keluar. Ada persoalan ekonomi, Allah berikan jalan keluar. Bukan hanya pada usaha kita. Karena kalau usaha kita, usaha manusia ini terbatas, kebutuhan hidup banyak. Maka Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa pada Allah, menjaga pesan-pesan Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki bukan hanya dari hasil usahanya yang jelas. Dari apa yang diharapkan, dari hasil usahanya, dari jalan yang tak terduga-duga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan memberikan jaminan, kecukupan, perlindungan, keamanan buat dirinya. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Segala sesuatu Allah telah tetapkan aturan, hukum-hukumnya, kadarnya. Dan Allah akan menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ketentuannya. Kalau kita nggak ikuti ketentuan Allah, kita mau sampai pada tujuan mustahil. Orang ingin ke Bandung, jalannya ditempuh menuju ke Merak nggak sampai. Betul nggak? Jadi Allah telah menetapkan aturan-aturan yang mesti kita ikuti. Kalau tidak, jangan harap kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Allah telah menetapkan bagi segala sesuatu ketentuannya, dan Allah akan menyampaikan, mengantarkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Nggak ada yang bakal berubah. Lalu pada ayat berikutnya, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang bertakwa pada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Orang bertakwa pada Allah, Allah akan ampuni dosanya dan akan limpah gandakan, anugerahkan balasan yang amat besar. Dari kecil tidak berarti dibalas dengan balasan yang besar. Jadi tergantung kita di sini. Nah, kalau kita perhatikan, baik itu problema rumah tangga yang disebabkan oleh apa? Oleh ekonomi. Disebabkan
oleh pengaruh-pengaruh teman dan lingkungan, atau disebabkan karena persoalan anak, persoalan juga orang tua, ya, atau persoalan-persoalan dari teman dan lain sebagainya. Persoalan ini sebetulnya hanya merupakan apa? Merupakan faktor-faktor ikutan. Munculnya ini semua karena kita lupa pada Allah. Tapi kalau kita selalu ingat pada Allah, begitu berhadapan dengan cobaan seperti ini, Allah akan berikan jalan keluar yang mudah bagi kita semua. Jadi kalau seandainya seorang sakit gula diabetes, luka pada kaki atau tangannya, diberikan salep tanpa diturunkan gulanya, nggak ada gunanya. Ada gunanya enggak? Atau orang katakan sakit badan, leher sakit, tengkuk sakit ya. Ternyata itu akibat dari kolesterol tinggi. Dia hanya berikan obat analgetik seperti Panadol atau katakan Fatigon untuk menghilangi sakit kan. Dia makan obat itu, tapi kolesterol tidak dituruni. Begitu selesai pengaruh obatnya apa? Sakit lagi. Diurut. Pada saat diurut sakitnya hilang. Selesai diurut balik lagi. Kenapa? Karena pokok permasalahannya tidak apa? Ditangani. Begitu juga dia kencing setiap malam, sesaat kencing lagi. Ternyata akibat dari gula. Dikasih obat untuk menahan kencing. Bukan jadi baik, malah jadi penyakit buat dirinya. Seharusnya gulanya dituruni. Betul nggak? Jadi jangan kita mengobati penyakit, yang kita obati bukan apa? Bukan penyakitnya dari akarnya, tapi hanya efeknya yang kita obati. Ini muncul efek penyakit, peringatan buat kita. Contohnya pusing kepala, demam. Bukan dihilangkan demamnya, tapi cari sebabnya apa? Apa radang tenggorokan, apa gangguan katakan pencernaan, atau mungkin juga disebabkan karena saluran kencing, ya. Atau disebabkan karena katakan juga COVID, bisa aja karena virus, atau karena apa? Demam berdarah. Bukan dihilangkan panasnya, ya, setelah berhari-hari, tapi periksa penyebabnya, obati dari akarnya. Rumah tangga juga begitu. Kenapa pada saat ekonominya runtuh, ribut? Karena dia nggak ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, bersabar pada saat menghadapi cobaan dan kembali pada Allah, mohon pertolongannya, Allah berikan jalan keluar. Ada di satu daerah di Jawa Barat, kalau musim panen musim kawin. Begitu musim paceklik, yang kawin cerai kembali. Betul-betul. Bercerai. Begitu datang musim itu langsung mereka bercerai. Jadi kalau antum perhatikan di sini, penyebab utamanya apa? Karena kita melepaskan Allah sebagai pegangan hidup kita. Kita melepaskan Allah sebagai pegangan hidup kita. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita. Begitu kita meninggalkan Allah, Allah tidak dirugikan. Tapi begitu Allah meninggalkan kita, kita yang rugi. Jadi apapun ya yang kita hadapi selagi bersama Allah, tidak akan ada satupun yang membahayakan kita. Tapi begitu kita lupa pada Allah, datang persoalan ekonomi, ribut suami istri, anak juga menjadi sasaran. Betul enggak? Begitu ada persoalan katakan di luar, masuk ke dalam, kita nggak mampu untuk membentengi rumah tangga kita. Kita menerima begitu saja tanpa kita teliti, tanpa kita cermati, atau katakan pengaruh dari luar yang ingin menggiring kita ke dalam keadaan kondisi yang tidak baik. Akibatnya apa? Karena kita lupa pada Allah petunjuknya, akhirnya kita hanyut bersama problem, menyebabkan waliyadzubillah hidup kita mengalami kesulitan. Jadi semua sebabnya karena kita lupa pada Allah. Orang yang kaya lupa pada Allah bisa terjerumus dalam perbudakan hawa nafsu. Yang miskin lupa kepada Allah, hilang pegangan hidupnya, limbung, akhirnya masuk dalam pusaran kedua-duanya, yang kaya maupun yang miskin. Oleh karena itu, jalan satu-satunya bertakwalah pada Allah. Allah akan berikan jalan keluar, berikan ketenangan, murahkan pintu rezekinya. Tapi kalau seandainya yang satu bertakwa, yang satu tidak mau turut aturan Allah, tidak mau mengikuti, tunduk, sampai kapanpun kalau dipaksakan bersatu tidak akan pernah apa? Jadi kalau seandainya diberikan nasihat pada pihak perempuan, diberikan pengarahan, tidak mau mengerti, sebagusnya dipisahkan, cari pasangan yang bisa apa? Baik itu laki-laki
yang punya pasangan wanita seperti ini, atau perempuan yang punya pasangan laki-laki yang tidak mau sama sekali mengikuti petunjuk Allah. Membawa caranya sendiri. Daripada berlarut-larut dalam penderitaan, mendingan dipisahkan, kemudian ganti pasangan yang lain. Karena rumah tangga ini bukan hidup sendiri, tapi ya, rumah tangga ini betul-betul ya merupakan satu kesatuan seperti kesebelasan bola. Kalau kipernya meninggalkan gawang, walaupun 10 pemain yang lain baik, begitu serangan balik pasti kebobolan, betul nggak? Iya. Atau katakan penyerang bagian depan tidak berfungsi dengan baik, walaupun backnya, ya, kanan luar kiri luar yang bagus, tapi kalau penyerangan tumpul nggak bakal mungkin bisa menggolkan pihak musuh. Begitu juga kalau kipernya luar biasa mampunya, tapi backnya yang bagian pertahanan meninggalkan posisinya, menyerang ke depan ditinggal di belakang, ya pasti kebobolan. Walaupun kipernya apa? Dia hanya satu orang. Jadi kesebelasan ini merupakan satu kesatuan. Jadi kalau terjadi kemenangan, bukan hanya ditentukan yang menggolkan, semua mempunyai ganjaran yang sama. Berumah tangga juga begitu, bukan hanya karena lakinya pandai atau karena perempuannya, tapi dua-duanya harus bekerja sama untuk menciptakan keharmonian. Oleh karena itu, kalau ada problem dalam rumah tangga, tanyalah pada orang-orang yang tahu. Kemudian setelah diberitahukan sesuai petunjuk Allah, maka dua-duanya harus menerima. Jangan yang satu menolak. Karena merasa dia salah, dia dirugikan, akhirnya mengatakan, Ustadz berpihak kepada istri saya, atau Ustadz berpihak pada suami saya. Ini nggak benar. Jadi terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya pada orang awam, pada ulama juga terjadi. Kenapa? Karena dua-duanya tuh salah satunya tidak mau tunduk terhadap hukum Allah. Karena ulama berceramah menyampaikan pada orang lain mudah, tapi mengamalkan untuk dirinya susah. Kecuali kalau dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi, yang bisa keluar dari problem rumah tangga ini bukan hanya orang-orang yang berilmu dan tahu tidak, tapi orang yang mau mengamalkan, mengikuti petunjuk Allah. Baik orang awam, ya, orang biasa, kalau mereka taat pada Allah, mereka insya Allah akan hidup bahagia. Kita jumpai banyak kehidupan yang harmoni di tengah-tengah masyarakat awam yang biasa. Kehidupannya penuh kesulitan, lakinya bekerja dengan susah payah, istri juga bekerja di luar untuk membantu rumah tangganya. Tapi mereka penuh kecintaan. Sedangkan yang berlebihan, yang berkecukupan, selalu ngeluh. Istrinya selalu curhat sana sini. Perhatikan yang curhat kebanyakan orang siapa? Orang miskin, orang kaya? Orang kaya yang curhat. Yang miskin gak punya HP. Yang keliling ke sana kemari yang curhat, rata-rata orang mampu. Ya laki-lakinya maupun perempuannya. Padahal solusi depan mata, tapi nggak mampu untuk keluar. Kenapa? Dalam pusaran kehidupan. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa kehidupan rumah tangga merupakan satu kesatuan. Walaupun dua, tapi satu kesatuan. Kalau satu tidak mengikuti aturan, yang lain akan terbawa. Jadi kita laki-laki, kalau menjumpai ada wanita seperti ini, kita harus bersikap tegas, berikan nasihat, meminta orang lain. Kalau tidak mau mengikuti aturan, maka dengan sendirinya dia memilih untuk apa? Tidak menyatu dengan kita. Bukan kita yang pisahkan, dia tidak mau menyatu. Cari pasangan lain yang bisa menyatu. Baik dari pihak laki atau pihak perempuan, sama, nggak ada bedanya. Jangan memaksakan diri untuk menyatukan di antara dua hal yang berbeda. Mustahil dong. Baut satu ukurannya 5 apa? 5 mili. Sedangkan apa? Skrupnya 10 mili. Ya nggak bakal masuk. Betul nggak? Jadi harus dipasangkan. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung juga nemplok berkumpul bersama temannya. Betul nggak? Kalau burung melayap kan nggak ketemu. Ya, walaupun sama-sama unggas. Betul nggak? Ya. Si ayam nggak bisa ikut terbang kayak burung. Si burung nggak tahan kalau main di darat lari-lari seperti ayam. Betul nggak? Begitu juga kambing sama serigala, ya. Untuk hidup bersama-sama ya tidak mungkin. Oleh karena itu, mari bersama-sama bagi kita yang ingin keluar dari kemelut kehidupan yang kita hadapi, dari problema-problema yang mendera kita, mari kita hadapi bersama Allah. Tapi jangan hanya bersama Allah pada saat susah, bersama Allah setiap saat, baik dalam kita menerima nikmat atau menghadapi cobaan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hussein. Ustaz Otong terima kasih. Baik, saya Muhammad Krishna, kemudian dengan Neza, Anis Mualim, Fahri, Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.